Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nisa Nur Maulidiana Abdullah atau teman-teman bisa panggil saya Ninis. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Hari ini kita akan belajar tentang persepsi. Apa sih tujuan kita mempelajari persepsi ini? Jadi, setelah belajar tentang ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan tentang persepsi sosial dan juga sifat-sifatnya. Selain itu, teman-teman juga bisa menambah pengetahuan seputar kekeliruan di dalam persepsi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian definisi dari persepsi itu sendiri. Nah, persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Singkatnya, persepsi itu merupakan proses stimulus melalui penginderaan di mana seseorang itu dapat melakukan interpretasi melalui informasi yang dia terima sehingga dapat menciptakan gambaran-gambaran yang berarti. Kemudian, persepsi ini juga merupakan inti dari sebuah komunikasi. Kenapa? Karena jika persepsi yang kita jalankan itu tidak akurat, kita tidak bisa melakukan komunikasi dengan efektif dan baik. Ini adalah proses sebuah persepsi dapat terjadi, di mana penginderaan, atensi, dan juga interpretasi bergabung membentuk sebuah persepsi pada manusia. Terdapat dua buah persepsi manusia. Yang pertama, lingkungan fisik yang terdiri dari lambang-lambang fisik, sifat luar, tidak mempersepsikan balik, dan juga statis. Yang kedua, sosial, di mana sosial ini terdiri dari lambang verbal dan nonverbal, sifat luar dan dalam, interaktif, dan juga dinamis. Dalam persepsi lingkungan, walaupun terdapat objek yang sama, tetapi persepsi setiap orang itu tidak harus sama ya, sehingga kita rentan akan mengalami kekeliruan. Berbeda dengan persepsi lingkungan fisik, persepsi sosial memiliki 5 buah sifat yang membaginya ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, persepsi berdasarkan pengalaman. Persepsi ini dihasilkan dari masa lalu yang pernah dirasakan oleh manusia seperti makanan dan juga kecantikan. Yang kedua, persepsi bersifat selektif. Karena persepsi tersebut terpengaruh oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi manusia, sehingga kita tidak menghiraukan yang lain. Yang ketiga, persepsi bersifat dugaan. Hal ini terjadi karena informasi yang kita dapatkan itu tidak lengkap, sehingga memungkinkan kita langsung mengambil kesimpulan tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang keempat, persepsi bersifat evaluatif. Secara tidak sadar, kadang kita menjadikan diri kita itu sebagai standar nilai untuk orang lain. Kadang kita menilai hal baik atau hal buruk, hal jelek atau hal bagus itu menjadi suatu hal yang mutlak. Sehingga besar kemungkinan kita akan menilai seseorang itu secara subjektif, bukan objektif. Yang kelima, persepsi itu bersifat kontekstual. Persepsi kita ini tergantung pada konteks atau apa yang menjadi latar belakang dan apa yang memiliki kemiripan dengan objek tertentu. Selanjutnya, budaya dapat mempengaruhi persepsi kita, karena persepsi sendiri itu sangat erat kaitannya dengan budaya. Kepercayaan, nilai, sikap yang kita yakini, kemudian bagaimana kita memandang dunia, atau organisasi yang kita ikuti, perilaku asli manusia, orientasi kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, serta cara kita mempersepsikan diri dan orang lain itu dapat membentuk pola pikir kita dalam menginterpretasi sesuatu. Persepsi itu tidak selamanya berjalan mulus ya. Kadang bisa saja kita melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam mempersepsi sesuatu. Berikut ini adalah beberapa hal atau beberapa contoh dari kegagalan dalam persepsi, yaitu kesalahan atribusi di mana proses diri kita ini sulit untuk menilai penyebab perilaku orang lain karena kurangi informasi yang kita dapatkan. Lalu efek halo. Kalau efek halo ini itu kesan yang dibentuk berdasarkan sifat-sifat yang kita anggap penting. Kemudian ada stereotip, ada prasangka, dan yang terakhir itu gegar budaya atau benturan yang terjadi di dalam diri sendiri sehingga membuat kebingungan dan stres. Jadi, itulah beberapa poin penting di dalam persepsi.
Teman-teman dapat membaca buku ataupun sumber lainnya untuk menambah referensi pengetahuan dalam memperdalam materi ini ya. Selain itu, teman-teman juga dapat bertanya lebih lanjut pada saat kelas berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.